terima kasih Hanifah atas uraian singkatnya yang padat jelas. Sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab supaya bisa lebih jelas lagi ya. Tapi sebelumnya Ibu pantun dulu ya. Permisi Hanifah ya. Ya, silakan Bu cantik manis. Ilmu tasawuf, ilmu yang tinggi, mengenal diri, lebih mengerti, supaya hati tidaklah mati. Reda Allah itulah yang dinanti. Syariat tarekat jangan dilupakan. Moga hakikat Allah berikan. Jika makrifat Allah kurniakan, tanda jalanmu Allah sempurnakan. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab kita ini dibagi 3. Sesi pertama 3 penanya, sesi kedua 3 penanya, dan sesi ketiga 3 penanya. Benar Hanifah ya? Jadi siapa yang mau bertanya pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Jamal dari Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Izin bertanya Hanifah, apa kaitan dengan di dunia tasawuf Nur Adam dan Nur Muhammad dan Nur Allah? Mohon penjelasannya, mungkin yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya tadi, kalau tidak salah namanya Pak Jamal dari Kutai Timur, Bengalon. Wah, jauh sekali datang, tapi kami hormati. Jadi berbicara pertanyaan Bapak ini, bagaimana menurut pandangan tasawuf Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam. Berbicara tentang 3 nur ini dalam ilmu kajian tasawuf, kalau di kitab kuning itu diberikan gambaran seperti Nur Allah itu lingkaran yang tidak ada titiknya, dan kemudian Nur Muhammad itu lingkaran yang ada titiknya, dan Nur Adam itu adalah lingkaran yang ada alif di tengahnya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa rangkaian ketiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nur Allah mengambil posisi bahwa dia adalah sebagai sang pencipta. Nur Muhammad adalah, kalau dalam bahasa pelajaran tasawuf, ada namanya posisi 7 alam. Alam ahad, alam wahdah, alam wahdaniyatu, alam arwah, alam misal, alam ijam, alam izah. Yang dia tanya, bagaimana itu Nur Allah kemudian Nur Muhammad? Jadi Nur Muhammad ini berada pada posisi alam kedua setelah alam pertama yang disebut alam ahad. Ahad ketika dia masih sendiri, dia absolut, dia mutlak, dia masih berada pada dirinya sendiri. Tetapi saat dia ingin dikenal, ingin ditahu dia adalah seorang pencipta, dia adalah ingin diketahui, maka dengan hanya mengatakan kum, maka dia ciptakanlah pada dirinya menjadi alam kedua, disebut alam wahdaniyah atau wahdah atau wakalakallahu nur, atau nur yang pertama, atau ta'ayyun awal, atau ciptaan pertama. Ini semua istilah-istilah aja, atau biasa kalau lebih diterangkan lagi adalah hakikatul Muhammadiyah, adalah ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah, berada posisi Nur Muhammad. Makanya posisi Nur Muhammad ini adalah ketika Allah sedang menciptakan, dia diberikan hak prerogatif untuk apa? Ketika
tercipta tubuhnya Nabi Adam, tercipta seluruh alam, tercipta yang dikatakan seluruh ruh. Maka dalam kitab kuning dalam bentuk lingkaran ini memerintahkan kepada titik yang di situ kita pahami adalah Nur Muhammad untuk bertanya ketiga penciptaan ini. Kata Nur Allah, wahai Nur Muhammad, wahai titik, kamu tidak usah bertanya lagi kepada saya, kata Allah. Sudah kuberikan hak prerogatif ini kepada kamu untuk mengadakan seluruh alam, mengadakan tubuhnya Adam, dan mengadakan yang namanya seluruh ruh. Maka karena adanya pendelegasian ini kepada Nur Muhammad atau titik dalam kitab kuning, maka dia diperintahkan untuk bertanya kepada tiga penciptaan ini. Ditanyalah, wahai alam, wahai tubuhnya Adam, wahai seluruh ruh, kamu itu berasalmu dari mana? Maka serempak bertiga ini sujud di Nur Muhammad. Dia tidak sujud kepada lingkaran, karena lingkaran yang mengatakan sesungguhnya aku sudah ada di titik, di Nur Muhammad. Maka sangat pantaslah kalau Nur Muhammad yang mengadakan tubuhnya Adam dalam bentuk seluruh ruh dan seluruh alam. Ini dalam bentuk paham tasawufnya ya. Tapi kalau dalam versi umumnya memang Allah yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam datuk kita. Tapi dalam proses di situ ada proses penciptaan yang kedua yang dikatakan Nur Muhammad. Makanya kami bilang hampir semua kitab-kitab kuning itu ada yang namanya tulisan lingkaran kosong, titik, dan alif. Makanya biasanya orang dalam proses nikah batin ada namanya, ada yang menciptakan, itulah Nur Allah. Nur Muhammad dia yang mengadakan, dan Nur Adam dialah yang melaksanakan. Mungkin itu ya, cukup ya. Dan kemudian kalau mau dilengkapi lagi sedikit, bagaimana proses tiga nur ini pada tubuh manusia. Makanya dalam sholat ketika kita buat takbir Allahu Akbar, di tangan kanan itu ada denyutan nadi A, di tangan kiri ada denyutan nadi I, di denyutan pusat ada denyutan nadi U. Maka disinilah disimbolkan Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam. Maka ketiga nur ini menyatu dalam buat takbir Allahu Akbar, maka sangat sempurnalah sholat itu, karena dia memahami Nur Allah, Nur Muhammad dengan Nur Adam dalam bentuk konteks orang belajar di dunia tarekat yang punya nomor silsilah mulai dari mursyidnya khusus sampai ke sang pencipta. Mungkin itu sampai di sini jawabannya ya Pak Jamal ya. Mudah-mudahan bisa puas ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya, terima kasih sama. Silakan moderator. Iya baik, terima kasih penjelasannya Khalifah, dan terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Jamal. Sekarang kita masuk ke, sudah paham sekali ya Pak Jamal ya? Sudah ya? Sudah paham ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi sekarang kita masuk ke penanya yang kedua. Siapa yang mau bertanya? Penanya kedua siapa? Silakan diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Khalifah. Di sini kami ada ada satu surah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang menjadi pertanyaan kami di sini, apa pengertian sholat dan sabar sebagai penolong? Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penanya kedua. Dia mengangkat bahwa
jadikanlah sholat itu sebagai sabar dan penolongmu. Memang dari awal kami sampaikan bahwa berbicara tentang sholat ini, memang kalau hanya kita berdiri untuk mengerjakan rukun 13-nya sholat, kemudian mulai dari al-qiyam sampai salam, kami dari awal sudah mengatakan kalau ini kita laksanakan, kami anggap baru berada pada posisi benar, belum dalam kebenaran. Tetapi kalau Anda sudah memahami bahwa sholat dibangun itu adalah ada yang kita temani untuk kita bercakap, untuk berdialog. Ibaratnya kalau sholat itu adalah suatu bangunan atau rumah, maka bangunan atau rumah itu ada tuannya, ada yang punya rumah. Jadi tentunya seperti pertanyaan tadi, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bagaimana kita harus tertolong kalau yang kita hanya kenal adalah rukunnya? Makanya kita pakai kajian tasawuf. Karena sholat yang sesungguhnya itu, kalau dalam hadis umum biasa kita dengar, dinul Islam, dinul tauhid. Agama Islam adalah agama penyatuan. Terus timbul pertanyaan, mau menyatu kemana? Nah, sholat ini, kalau ada hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad, dia mampu, dia mengetahui, dia pandai menyatu kepada Tuhannya. Dengan salah satu, dia mengajak dirinya, mensadarkan dirinya untuk berguru dari salah satu tarekat mutabarat, sehingga diajari oleh mursyidnya, sehingga dia kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Kemudian dia bangun kerajaan sholat, dia buatlah takbirnya. Sesungguhnya dia mengatakan Allahu Akbar, betul-betul Allah itu hadir dan besar. Dan orang yang melaksanakan sholat, bahkan dalam pelajaran ma'rifatnya, hanya kerajaan Allah lah yang hadir di situ, manusia tidak ada. Sudah dalam bentuk kajian tasawufnya. Maka orang-orang yang sudah mengenal dirinya, sudah mengenal Tuhannya, otomatis ketika dia membangun kerajaan sholat, karena sesungguhnya sholat itu semua isinya adalah doa. Kalau ada orang sholat terus dia terima doanya, ya kami tidak mengatakan bahwa doanya tidak diterima. Mungkin akan diterima semua doa itu, hanya ada prosesnya. Ada mungkin 1 minggu dijawab, 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Tetapi sifat manusia itu dia mau instan. Ketika dia membangun kerajaan sholat, dia mau langsung Allah menjawab doanya. Kalau perlu Allah langsung kontan memberikan solusi dalam masalahnya, dalam sholatnya. Karena bunyinya, jadi kalau sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kami ingin mengatakan ta'wilnya yang dia maksud bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong ini adalah hanya orang yang bisa membangun kerajaan sholat, tidak hanya selesai pada tatanan rukun 13, tetapi ketika dia berdiri, dia selalu bersama dengan Tuhannya. Dia ruku, dia sujud, dia bangun ruku, dia bangun sujud, sampai salam, dia selalu bersama dengan Tuhannya. Sesuai dengan hadis tadi, dinul Islam, dinul tauhid. Agama Islam adalah agama penyatuan, menyatu dengan Tuhannya ketika dia membangun kerajaan sholat. Jadi ketika dia diuji, dia apa saja, dia tetap sabar. Bahkan sholatnya itulah untuk dijadikan menyelesaikan semua masalah-masalah yang diuji oleh Allah. Mungkin ini bisa dipahami ya, Bu Ira ya, dari Majelis Kota Balikpapan. Terima kasih. Yang ketiga, silakan memperkenalkan diri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kami Mukiono. Kami dari Rantau Pulung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur.
ada hal yang ingin kami tanyakan pada Khalifah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini apa takwilnya dari ayat tersebut, Pak Khalifah? Semoga pertanyaan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terima kasih saudara penanya tadi dari Kutai Timur, pada sana namanya Pak Mugiono. Pertanyaannya sangat berkelas. Jadi ikhwan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang penanya, bahwa bagaimana maksud daripada salah satu bahagian dari surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau pengertian tanzilnya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi pertanyaannya Bapak ini ada relevansinya kuat dengan pertanyaan sebelumnya. Oh, jadi kalau sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi dia dalam tatanan takwilnya ihdinas siratal mustaqim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau dalam bentuk kajian tasawuf, memang di surat Al-Fatihah ini ada yang mengatakan 6 ayat, ada yang mengatakan 7. Itu perbedaan hilafiahnya para ulamanya. Jadi kita ini bukan tugas kita, tapi itu tugasnya ulama. Hanya orang-orang tasawuf mengambil peran, mengambil bagian, bahwa yang dia maksud Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berbicara menyembah di sini beda pengertian menyembah secara umum dari tatanan syariat yang dari awal kami sampaikan. Tapi menyembah di sini dalam pengertian orang-orang belajar tarekat, menyembah adalah pertama dia harus mengenal Allah. Kemudian ketika dia membangun kerajaan salat, kalau dalam bentuk salat ya, maka pengertian menyembah terpeluk dalam takbir, tertunjuk dalam tahiyat. Itu yang dikatakan menyembah. Sehingga orang yang salat itu ketika dia berdiri, siapa dia akan sembah? Jelas, nalar kita mengatakan Sang Pencipta. Terus dikejar, kalau Sang Pencipta, apa engkau sudah mengenal Sang Pencipta itu? Kalau engkau menyembahnya. Kalau kamu kenal, maka berlakulah di surah Al-Fatihah ini, Iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Karena menyembah di sini tidak mungkin orang yang membangun kerajaan hanya menggugurkan rukun 13-nya salat terus dikatakan menyembah. Karena akan timbul pertanyaan berikut, apakah engkau sudah mengenal Tuhan yang akan kamu sembah? Karena di sini ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Sementara pengertian takwil menyembah itu adalah terpeluk dalam takbir, tertunjuk dalam tahiyat. Berarti otomatis orang yang melaksanakan proses penyembahan itu ya ada jalan lain, dia betul-betul harus mengenal Tuhannya, sehingga bisa dikatakan dia sempurna dalam proses penyembahannya. Lahirnya 13 rukun dengan batinnya dia betul-betul mengenal siapa yang akan terpeluk dalam takbir dan siapa yang akan tertunjuk dalam tahiyat. Kemudian lanjut ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau pengertian tanzilnya secara umum, jalan yang lurus itu adalah orang yang sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya, itu sudah masuk kategori jalan yang lurus. Tetapi tunggu dulu,
Itu baru pengertian secara umum. Tetapi karena kita lagi membahas tentang kajian tasawuf yang bernuansa ma'rifat, bagaimana mungkin jalannya lurus seperti yang kamu kira bahwa melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, itu adalah jalan yang lurus? Tidak. Tapi ada yang dia maksud, ihdinas siratal mustaqim. Kalau guru-guru, mursyid, mutabara menjelaskan kepada murid-muridnya bagaimana itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim dimulai dari mursyid yang punya nomor silsilah, gurunya, mursyid itu. Kenapa? Karena mursyid ini diberikan penjaminan dalam bentuk hadis qudsi. As-sahih mursyid babul insan ila rujika ila rabbika. Sahih mursyid itu adalah pintu manusia untuk berjumpa kepada Tuhannya. Dan yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim, harus ada pintu yang kita buka untuk sampai kepada siratal mustaqim, yaitu ujungnya sampai cipta. Dimulai dari diawali diri kita. Kita harus mengenal diri kita, kemudian guru kita atau mursyid kita yang membuka itu, sampai kita tahu dalam bentuk bagaimana kita naik setapak sampai kita berjumpa kepada Sang Khalik. Tentunya dalam pelajaran tarekat ada namanya silsilah, nasabnya guru itu, mulai dari dia ke gurunya, sampai kepada nomor 5 tabi'in pertama Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian di silsilah keempat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang ketiga baginda Habibillah Rasulullah Muhammad SAW, kedua malaikat Jibril, dan ketiga tenggelam di lautan Ar-Rabbil Isatu Jalalahu. Jadi untuk sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, jangan Anda harap. Kami kasih analogi ya, ibarat lampu. Seandainya lampu ini harganya 1 miliar, mahal, tetapi tidak ada sambungan strop, aliran kabel yang akan dialiri untuk bisa diantarkan strom supaya menyala. Kira-kira dalam analisa kita, dalam bentuk akal rasio, bisakah menyala lampu ini tanpa tidak dialiri oleh strom? Tidak mungkin. Harus ada kabel. Sedangkan lampu-lampu cas sekarang memang betul tidak ada aliran kabel, tapi diawali dicas juga. Awalnya kan ada juga aliran listrik masuk. Jadi kami ingin mengatakan ihdinas siratal mustaqim ini adalah orang-orang yang berperan belajar ilmu tasawuf di mursyidnya, di tatanan tarekat itu dimulai dari gurunya. Berapa nomor silsilah itu? Susun sampai ke nomor 1. Itulah yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena tubuh ini terbagi dua, ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Kalau tubuh kasar ini boleh jadi dia hancur, tapi tubuh yang halus di dalam tubuh kasar ini yang dikatakan nyawa, kalau dia di luar belum menyatu ke tubuh, namanya ruh, maka dia akan merasa seperti ayam kehilangan induk. Kalau dia tidak pernah berguru, tidak ada gurunya, maka tidak ada namanya jalan ihdinas siratal mustaqim. Bisa dipahami di sini Pak Mugiono ya? Mungkin itu ya, cukup ya. Oke.